Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian terakhir nih, masalah apa sih yang timbul pada kesehatan reproduksi ya? Yang sering dijumpai itu adalah gangguan haid ya. Kemudian ada infeksi menular seksual, kemudian ada penyakit lainnya yang tidak menular juga ya. Kalau gangguan haid itu gimana? Di sini ada yang mengalami gangguan haid? Gangguan haid itu yang seperti apa, Bu? Misalnya nih ya, kamu haidnya itu tidak teratur, tidak normal ya. Kalau haid normal itu rentangnya itu sekitar 3-7 hari ya dalam satu siklus itu. Tapi memang kalau dalam Islam hitungannya sampai 14 hari ya. Tapi secara umum lebih sering itu 3-7 hari ya. Kemudian satu siklusnya berapa? Satu siklusnya kalau secara teori itu 28 hari, tapi tidak semua orang siklusnya itu 28 hari ya, tapi ada yang 21 hari, ada yang 35 hari. Yang penting kalau masih dalam jangka 21 sampai 35 hari berarti itu masih dalam kondisi yang normal. Yang tidak normal berarti yang kurang dari itu atau lebih dari itu. Ya misalnya kamu 2 bulan sekali baru haid. Nah itu silakan diperiksakan ke dokter ya. Nah, kemudian apalagi sih kalau misalnya lagi haid kamu suka mengalami dismenor ya. Dismenor itu nyeri tuh. Nah, tapi kalau nyerinya itu cuma sebentar ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu sakit, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang nyerinya udah berhari-hari dan sampai kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya, berarti kamu harus ke dokter juga. Takutnya ada masalah yang serius ya di dalam rahim kamu seperti itu. Nah, kalau IMS, infeksi menular seksual, nah itu bisa disebabkan oleh apa saja? Bakteri bisa, virus bisa ya. Kalau bakteri misalnya nih ada penyakit yang namanya sifilis, ada penyakit gonore, itu penyebabnya adalah bakteri. Kalau yang disebabkan oleh virus, nah misalnya adalah kanker serviks. Tadi yang Ibu pernah bilang di depan ya, kanker serviks itu juga penyebabnya virus HPV. Ya, human papilloma virus ya. Jadi penyakit kanker serviks itu penyebabnya adalah virus HPV. Kemudian ada herpes simplex dan yang terkenal itu adalah apa? HIV AIDS. Nah, Ibu punya pertanyaan juga nih. Yo, angkat tangan yang bisa ya. Gope. Ibu mau nanya, siap-siap nih. HIV AIDS, HIV dan AIDS itu apakah penyakit yang sama atau berbeda sih? HIV sama AIDS itu sama atau berbeda ya? Coba siapa mau jawab? Iya, silakan Sabrina. Berbeda. Bedanya gimana Sabrina? Kalau HIV itu kalau nggak salah itu virus. Sedangkan AIDS penyakitnya. Penyakitnya, oke. Mau jelasin lebih lanjut lagi nggak? Enggak, Bu, gitu aja. Ya, itu aja. Tapi jawabannya betul. Tepuk tangan untuk Sabrina, nanti dapat gope DM Ibu ya. Nggak punya gope, Ibu. Punya gope nggak kamu? Punya itu Gojek? Enggak, ya, Bu. jadi ya udah disalurkan ke saya aja donasi. Ih, Nabil mah. Oke, jadi tadi betul yang dikatakan Sabrina ya. HIV sama AIDS itu sebenarnya berbeda. HIV itu virusnya ya, human immunodeficiency virus ya. Nah, kalau orang terinfeksi HIV, dia itu kadang tuh nggak ada gejala yang timbul gitu. Jadi sampai bertahun-tahun, misalnya sampai 5 tahun itu nggak kelihatan gitu gejalanya, nggak tahu kalau dia itu terinfeksi HIV ya. Tetapi ketika HIV tersebut sudah berada di tubuh orang itu selama bertahun-tahun sampai misalnya 10 tahun itu bisa baru kelihatan ya. Kelihatannya gimana? Ternyata imun di tubuh dia itu menurun sehingga dia banyak terserang penyakit, itulah yang dinamakan dengan AIDS. Jadi AIDS itu adalah akibat dari infeksi HIV yang terjadi secara bertahun-tahun gitu. Jadi kekebalan tubuhnya itu sangat menurun sehingga dia akan mudah terserang penyakit, berbagai macam penyakit gitu. Makanya badannya kadang kurus kering gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus apa lagi sih? Ibu mau menyampaikan apa lagi? Udah sepertinya ya. Sudah lama ternyata waktunya. Oke, ini bagaimana pencegahannya ya? Jangan berhubungan seksual, terus tidak menggunakan jarum suntik bersamaan, terus jangan menggunakan transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV ya. Kemudian HIV itu juga bisa ditularkan dari ibu ke anaknya yang ada di dalam
kandungan ibunya gitu. Jadi bisa ditularkan. Nanti anak yang lahir dia otomatis akan terinfeksi HIV. Makanya kalian harus menjaga diri kalian baik-baik ya biar tidak terinfeksi sehingga anak-anak kalian nantinya pun itu akan sehat ya, menjadi generasi yang unggul seperti itu. Seperti itu kiranya cukup dari Ibu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.